Terima kasih Pak Welles Ang. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul. Sebelumnya kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Pak Hrul Menik, silahkan Pak Hrul Menik, dibuka mic-nya. Oh sorry, ya saya ganti ya, ya, sorry. Ya Bu Vivin, silakan Bu Vivin berdoa untuk firman Tuhan. Baik Bu Cinta, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini ya Tuhan. Setiap pagi kami bersyukur karena kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami telah menaikkan pujian syukur bersama-sama ya Tuhan yang dipimpin oleh Bro Welles Eng ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkan pujian menjadi doa harum yang hadapan-Mu ya Bapa. Untuk kami senantiasa merasakan syukur ya Tuhan. Untuk kami senantiasa merasakan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Paul Sang ya Bapa. Kiranya Engkau siapkan hati kami ya Bapa, sehingga kami menerima firman-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu boleh menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami. Dan kami boleh melangkah ya Tuhan sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Pipin. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 16 ayat 1 sampai 33. Nanti Ibu Nerliana dan Yakobus 1 ayat 1 sampai 27 nanti Ibu Sarma. Silakan Bu Nerliana. Sebentar saya buka ya. Ya Bu Nerliana silakan dibuka mic-nya. Terima kasih Bu Cinta. Salam Bu Cinta. Shalom Bu Nerliana. Pastor Paul, Bu Ana. Salam Pak Wesley, Pak Weli. Salam Bapak Ibu semua yang di Zoom dan di live chat. Dan salam untuk saudara kami yang akan menonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal 16 ayat 1 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya, tidak berbuat salah.
timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, cara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti seperti awan hujan musim semi. Memperoleh Benar ke Suaranya hitam. jalan ya, orang. Pak. Ya. Kita teruskan saja. Pak HW? Bu Nerliana sudah masuk Bu, lagi? cek. Ya, Halo. oke. Ya, ya silakan. Hilang ya, Bu? Lanjut, Ya, hilang. lanjut. Sekarang. Ayat 17. Halo, Bu Cinta. Ya, ayat 17 Bu Nerliana Halo. bisa di. Ya, halo. Halo. Ya, silakan Bu Nerliana. Dilanjutkan. Saya terusin ya. Ya, ayat 17 Pak HW. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dari orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang punyainya, tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati, dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merancangkan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal pada Tuhan. Daripada Ya. Tuhan. Terima kasih Bu Nerliana dan Pak HW. Silakan Ibu Sarma. Yakobus 1 ayat 1 sampai 27. Sebentar saya inikan dulu ya. Ya, silakan dibuka mic-nya, Bu Sarma. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Renungan firman Tuhan hari ini bertema merebut kota. Silakan Pastor Paul. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari.
Ya, ketika kita hidupnya selalu menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidupnya selalu di dalam cinta kasih. Ya, diakonia terus ya. Nanti akan dapat rema nanti kalau kita baca, kalau enggak percuma, Saudara. Banyak orang baca firman Tuhan enggak tambah benar. Ya kan? Dan enggak ngerti apa-apa, terus buat apa, Saudara? Tetapi kalau Anda hidupnya dengan rema, nanti Anda menjadi seorang yang membangun rumah. Ya kan? Membangun rumah. Perempuan bijak yang membangun rumah. Lelaki bijak yang membangun istrinya untuk membangun rumah. Sudah belajar juga ya. Masih tentang lidah juga ya. Kemarin kan kita belajar tentang lidah. Nah, kan? Jangan bawa-bawa lidah politik di dalam keluargamu, di dalam komunitas ini. Ya, karena kita di sini kita nggak ada politik. Ya, kan itu berpolitik enggak ada politik di sini. A, B, B. Kamu adalah ibuku, kamu adalah bapak, kamu adalah saudaraku, kamu adalah anakku, kamu adalah adikku, kamu adalah kakakku di dalam Tuhan Yesus. Bukan kakak-kakaan adik-adikan ya. Bukan, nggak ada. Kakak-kakaan adik-adikan nanti pakai peluk-peluk, nggak ada. Ya, pakai sok-sok peluk-pelukan mesra, saudara. Nanti raba-raba kemana-mana, adik-adikan, suster-susteran, nanti akhirnya nggak karu-karuan. Ya, cepetan yang ada yang mengalami begitu, waduh, cepetan bertobat supaya Anda jangan hidup di bawah kutuk. Ya. Nah, Saudara, luar biasa ya tema kita merebut kota, Saudara. Saya sering cerita ya, saya punya anak buah dulu banyak, Saudara, ratusan, Saudara ya. Dan saya melihat tingkah polanya mereka, ya. Saya lihat banyak sekali orang-orang yang mumpuni skill-nya, ya, yang dia mempunyai kemampuan kapasitas yang luar biasa. Biasanya mereka adalah orang-orang yang gegabah di dalam memutuskan masa depannya, Saudara. Orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa itu seringkali hancur, rugi, ya, atau terpuruk, dan akhirnya disalib sama orang-orang yang biasa-biasa saja. Mengapa, Saudara? Gampang jawabannya. Karena orang-orang ini karena dia mendapat semuanya dengan mudah, dia lepaskan dengan mudah. Karena dia mendapat mudah, lepasnya mudah, Saudara. Dia punya kemampuan, IQ-nya tinggi, dia punya kemampuan bergaul yang bagus, dia punya confidence, ya. Dia memang punya kapasitas untuk itu. Karena dia dapatnya mudah, dia lepaskannya dengan mudah, Saudara. Dia perlu jatuh bangun berkali-kali untuk dia bisa stabil hidupnya, berhasil mapan. Dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa. Makanya dulu dosen saya bilang ya, kalau IQ-nya 4 itu, biasanya kamu cuma ngajar jadi dosen. Kalau IQ-nya kamu 3 sampai 3,5, ya kamu cukup jadi manajer. Jadi direktur paling mentol, Saudara. Paling mentol, udah hebat itu kalau bisa jadi direktur. Kalau IQ-nya kamu kalau indeks prestasi maksudnya ya. Kalau IPK-nya 4, kamu cuma jadi dosen. Kalau IPK kamu 3 sampai 3,5, ya kamu jadi manajer, Saudara. Ya kan? Kalau kamu IPK-nya 2,5 sampai 3, ya, kamu bisa jadi politikus. Kamu bisa jadi bosnya, jadi ownernya, Saudara. Kalau IPM-mu 2, kamu bisa jadi pejabat, kamu bisa jadi presiden, bisa jadi politikus, anggota DPR, anggota MPR, katanya begitu ya, Saudara. Kenapa? Karena dia makin telat sekolahnya, akhirnya dia bertahan untuk hidup dengan apa, Saudara? Dengan daplek. Ya udah, gimana lagi? Aku nggak bisa apa-apa. Nah, orang-orang ini selalu ketiban untungnya orang-orang yang pinter-pinter tadi, Saudara. Ya kan? Banyak jabatan-jabatan yang bagus ditinggal sama orang-orang pinter ini karena nggak tahan egonya, Saudara. Akhirnya yang ada cuma orang ini, ya udah jatuhnya ke orang ini, Saudara. Ya selalu dapat rezeki nomplok. Nah, dulu teman saya selalu bilang tresnaning jalaran loko liyane.
ini ganteng, ini cantik, saudara. Pacaran akhirnya putus, pacaran putus. Nah ini teman setia, saudara. Udah botak, ya kan, kumisan, kata kumisan. Oh, ini kok jadi menghina Pak Apeng ini saya nih. Bukan, saudara. Tapi orang ini udah botak, ya saudaraku, sabar, lucu. Dia dapat, saudara, yang cantik ini, saudara. Kenapa dia sabar? Dia bilang, ya gimana Pak Paul, terus nanti jalanan lo liane. Istriku tuh milih saya karena ada lain. Waktu dia putus bolak-balik saya selalu ada di sampingnya. Dia putus, dia seneng udah lama, saudara, teman kantor, teman seneng udah lama. Ini bolak lagi, putus lagi, sama cowok yang ganteng-ganteng. Lo kok mau sama kamu ya, nggak ada lagi lainnya soal yang ganteng-ganteng sudah habis, saya bilang begitu. Dasar rese juga ini orang. Saudara amatin deh. Jadi Anda jangan kecil hati ketika Anda orang-orang jadi biasa-biasa saja. Ya, yang Anda butuhkan hanya ketekunan, saudara, kata Yakobus itu ya. Ketekunan. Itu Pak, saya pas-pasan. Nah, orang yang pas-pasan ini hanya butuh ketekunan. Dia akan berhasil, saudara. Masalahnya orang yang pandai-pandai, orang yang jago-jago ini pada nggak punya ketekunan. Dan orang-orang Kristen juga sama, saudara. Orang-orang Kristen ya yang bintang-bintang di dalam pelayanan, yang kelihatannya hebat, menonjol dalam segala pengetahuan firman Tuhan, dalam segala hal, saudara. Di awal-awal pertobatan banyak bikin iri ya. Dulu saya ngeliat itu iri-iri, waduh. Sekarang nggak ada semua, saudara. Yang bersangkatannya saya itu udah bersih. Saya tanya, kamu sekarang ngapain? Ya empuh wes. Saya jatuh bangun dari awal, saudara. Saya termasuk orang yang lambat belajar dalam kerohanian. Ya kan? Saya lambat belajar. Tetapi di dalam kelambanannya saya, saudara, saya belajar sesuatu, yaitu tentang ketekunan. Jatuh bangun saya sama, saudara, jatuh bangun. Tetapi dari situ saya belajar ketekunan. Ya, orang-orang yang sering mengalami pencobaan, nah kemarin kita belajar ya, dari mana kita bisa mendapat hikmat? Ya dari jatuh bangun, saudara. Dari jatuh bangun kita mendapatkan hikmat, karena kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, ini aku jatuh bangun terus gimana nih? Kita berdoa minta hikmat, respon-respon, dan Tuhan berikan hikmah itu, saudara. Nah, ketekunan inilah ya yang membuat kita terlatih menjadi orang yang sabar. Jangan ambil keputusan saat kita lagi marah, lagi emosi, saudara. Jadi kalau ada keputusan, kalau ada satu peristiwa, jeder, Anda jangan ambil keputusan. Salah, saudara. Kalau Anda bisa tunda. Ada yang nggak bisa ditunda ya, di kantor, di apa. Tetapi kalau Anda bisa tunda, saudara, jangan pernah ambil keputusan saat Anda lagi marah. Biar tenang dulu, tenang. Sudah, Anda sudah bombong, hatinya sudah tenang, Anda pikir, sebetulnya berguna nggak sih buat saya tak terusin? Kalau pacaran juga sama, Anda lagi tunangan, lagi marah, kita putus, sudah bubar. Kawin juga sama ya, cerai udah. Lagi marah, ngajak cerai, saudara. Jangan. Kalau lagi marah menikah, yang Anda menikah, marah, Anda diam dulu, minggir dulu. Ya udah minggir dulu, berapa hari. Berapa minggu. Ini jangan kelamaan. Dalam pernikahan ya, bahaya ya. Jangan buru-buru ambil keputusan. Keluar dari pekerjaan, juga sama, saudara. Anda lagi marah, Anda lagi mutung sama bosmu, saudara. Karena bosmu kurang ajar misalnya ya. Atau rekan kerjamu yang kurang ajar. Jangan langsung ambil keputusan keluar. Tunggu beberapa minggu. Sampai kamu benar-benar nggak marah. Ya, di dalam pelayanan juga sama. Di dalam setiap aspek kehidupan kita. Di dalam bisnis juga sama. Jangan buru-buru ambil keputusan karena emosional, saudara. Bahkan ketika Anda tergerak, ya, di gereja itu paling sering tuh ya, wah, ore, tepuk tangan, Anda bersuka-cita, baru nyanyi jingkrak-jingkrak, musiknya keren, Anda baru rebah-rebah, baru tumbang-tumbang. Sekarang saatnya kita berikan buat Tuhan. Siapa yang punya $1.000? Wah, Anda belum
besoknya nyesel. Loh, aku kemarin udah kasihkan semua ke gereja ya duitnya. Oh, nanti diberkati. Oh, enggak, saudara. Banyak orang, banyak gereja-gereja, paginya itu kalau habis KKR gede gitu ya, paginya itu orang tuanya pada datang ke bendahara gereja. Ini kemarin anak saya ngasih kalung. Kemarin anak saya ngasih ini kunci motor ke dalam kantong kolektor. Dia terpicu dengan emosi, saudara, untuk memberi. Nah, ya, jangan melakukan sesuatu karena Anda impulsif. Dibiasakan melakukan sesuatu dalam kondisi tenang, waras, sadar, saudara. Percayalah, sekalipun itu Anda untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sedekah, untuk apa, jangan, saudara. Biarkan pikiran warasmu yang ambil kendali, dalam pikiran warasmu, ambillah keputusan. Itu yang benar, saudara. Dari mana taunya, Pak? Oh, pasti Bapak pasti. Ya, saya ngalamin. Jangan ambil keputusan saat Anda impulsif. Katanya Anda sedang penuh Roh Kudus, Pak. Yang satu lagi penuh Roh Kudus, Anda serahkan semuanya, besoknya nyesel. Yang satu Anda lagi kesetanan, saudara, terus Anda cerai. Sama, besoknya nyesel. Sesal di kemudian hari. Pokoknya jangan pernah ambil keputusan saat Anda marah. Diingat-ingat itu, saudara. Saat Anda lagi emosi, lagi tersinggung, Anda lagi panas hati, awas ketak endasmu. Jangan pernah ambil keputusan. Ingat-ingat itu. Saya wanti-wanti itu, saudara. Ingat, jawaban lidah itu dari Tuhan. Karena ada sesuatu itu, Anda jangan berusaha memutuskan. Diam, jangan nimbang-nimbang. Enggak memutusin. Begitu, saudara. Jawaban lidah dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sengaja izinkan Anda untuk masuk dalam pencobaan berikutnya. Ya, the next temptation kan. Mumet, saudara. Wah, saya menjauhkan aku dari pencobaan Tuhan. Ya sudah. Jangan pernah ambil keputusan dalam kondisi emosimu tidak baik. The next temptation soalnya itu adalah the next temptation. Hati-hati, saudara. Jangan cari-cari pencobaan yang tidak perlu dalam hidupmu. Ya, penting itu ya. Nah, kedua, jangan pernah Anda menghukum anakmu dalam kondisi marah, saudara. Jangan pernah menghukum anakmu dalam kondisi marah. Kalau kamu lagi marah, lihat anakmu nggak benar, mendingan diem. Besoknya nggak apa-apa, saudara. 2 hari kemudian Anda sudah nggak marah, panggil. Kenapa kamu begini, Dek? Begini. Jangan hari itu dihukum. Udah, kamu sekarang masuk kamar. Kamu lagi marah, saudara. Baru dapat berita dari sekolah, anakmu ternyata 5 hari bolos. Terus Anda tambah hukum lagi, jangan. Dengar dah, Anda tenang, Anda sambil mikir, kenapa anak ini bolos ya? Dipanggil. Dalam segala hal, jangan langsung sidang. Wah, sambil setir mobil, awas ini. Awas ini ya. Awas sambil setir rumah Anda luapkan semua emosimu kepada anakmu. Tak jamin salah, saudara, keputusanmu. Tak jamin salah. Anak itu mungkin menyesal, saudara. Tapi lebih banyak yang dia marah. Marah lagi menimbulkan kemarahan di hati anak-anakmu. Tunda nggak apa-apa. Menghukum anak itu bisa ditunda, saudara. Menghukum anak itu bisa ditunda, saudara. Karena dia bisa komunikasi. Ada bukti, ada komunikasi, dan kamu mau tunjukkan ini loh salahnya. Diamkan dulu, saudara. Diam dulu. Semua keputusan-keputusan di saat sukah itu menguasai hidupmu, ya seperti Kain akhirnya. Dia marah karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Bahkan dalam ibadah pun Anda bisa berdosa ya. Lagi ibadah sama Tuhan loh, Tuhan yang sama. Bisa berdosa. Karena ketika dia marah, dia ambil keputusan, dia tidak kendalikan marahnya itu, dia tidak mau tenangkan dulu, saudara. Dari mana dosa itu masuk, saudara? Bukan dari makan buah pengetahuan baik dan jahat, saudara. Dosa itu masuk ketika Anda tidak menguasai dirimu dan Anda memutuskan satu perkara.
itulah dosa masuk. Disitulah kesesatan masuk. Disitulah pencobaan masuk. Ya kan? Simpel sekali rumusnya dalam kehidupan ini. Masalahnya kita sering lupa. Makanya dikatakan kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Ayatnya di mana saudara ya? Bagus ya. Boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Wah, ini Anda kudu ngerti tuh. Boleh marah namun jangan berbuat dosa. Menarik ya. Ada di Efesus 4 ayat 26. Sayangku, bisa nggak tolong tampilkan Efesus 4 ayat 6? Bentar. Apa sudah naik ke atas nih? Sebentar ya. Mana nih sayangku, cintaku, manisku nih. Udah naik ke lantai 2 ya. Hagios. Nah, ini ya. Ya. Efesus 4 ayat 6. Loh, kok itu? Sebentar. Kok beda bunyinya? Efesus 4 ayat 26. 26. Iya, waduh, cintaku minta dimaafkan cintaku. Efesus 4 ayat 26 ya. Bagus ya, marahlah. Tapi jangan berbuat dosa. Siapa bilang nggak boleh marah, saudara? Ah, Ibu Ketua ngomong sama saya, masa saya nggak boleh marah? Marah nggak apa-apa. Saya bilang begitu ya. Marah. Kalau tidak marah, nanti stres, saudara. Jangan diempet marah itu, saudara. Marah jangan diempet, cuman jangan berbuat dosa. Apalagi kalau Anda orang kolerik. Marahlah nggak apa-apa. Gimana cara marahnya? Nanti ya, jangan berbuat dosa. Terus yang kedua, marah. Tapi kalau matahari terbenam, Anda kudu diem, kudu stop marahnya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Anak saya dua-dua tak suruh martial art ya, saudara ya. Serius ya, saya nggak main-main. Nah, nanti kalau sudah, begitu mereka sudah masuk dalam ini, nanti mau saya mau belikan karung pasir. Kalau kamu marah, pukul ini yang keras. Jangan mulutmu ngomong. Saya salah, saya tidak diajarin dari kecil seperti itu, saudara. Ternyata di dalam stress management, dalam psikologi, Anda diajari melampiaskan marah. Ada yang disuruh teriak-teriak ya di pegunungan, ada yang saya nggak pernah tahu, saya baru tahu sudah belakangan ini. Ya, marahlah, ya, jangan berbuat dosa. Ya, termasuk berkata-kata. Jadi, kalau lagi marah, bagusnya bagaimana? Ya, salah satunya ya mukulin samsak, saudara. Saya dulu kalau marah mukulin anjing, saudara ya. Jahat sekali saya ya. Mukulin anjing saya, karena makanya terus saya nggak mau punya anjing lagi, saudara, kasihan. Karena kebiasaannya papi saya juga gitu ya, kalau lagi marah mukulin anjing gitu. Asu udah katokan, kurang ajar. Asu gitu ya. Dan memang asu kan, anjing kan, bukan jorok, memang asu kan. Cuma kan nggak boleh, saudara. Setelah saya ngerti, iya ya, anjing itu kasihan ya. Anjing itu kayak manusia persis ya. Bisa, aduh kasihan deh saudara ya. Kasihan. Marah jangan berbuat dosa. Makanya Anda harus punya manajemen stres ya. Anda harus punya manajemen bagaimana mengalirkan kemarahan itu. Saya naik sepeda saudara sekarang. Jauh. Ini naik sepeda yuk. Jauh saudara ya. Bersyukur ya, saya udah marahnya udah enggak ini. Tapi kadang-kadang perlu kita lampiaskan, nggak perlu saudara. Kadang-kadang saya kalau ini ngelampiaskan, saya marahin aja orang lain saudara. Salah satu manajemen stres saya itu ada di YouTube saudara. Ya. Makanya ini Pak HW sama saya ini sudah jarang marah-marah di rumah saudara. Padahal kami orang kolerik dua-dua ini saudara. Tapi kita udah jarang marah-marah di rumah. Pak Topik itu udah jarang marah-marah di rumah itu. Kita punya manajemen stres yang berbeda. Kita udah capek ngomel-ngomel di YouTube, udah capek ngoceh-ngoceh di YouTube. Ya kan? Itu salah satu manajemen stresnya saya. Ya kan? Anak sepeda yang jauh misalnya gitu ya. Ya di YouTube itu tadi ya, di YouTube.
Manajemen stres, saudara. Jangan pikir enggak saya ini ya, nggak apa-apa. Saya kan nggak ngomelin. Yang penting Anda jangan berbuat dosa di rumahmu itu terus saudara bikin rusak di rumah. Lagi marah-marah itu, saudara. Samsak ya, sono pukul-pukul itu ya. Dan martial art pukul-pukul itu samsaknya lagi marah. Atau teriak-teriak. Anda punya studio teriak-teriak di dalam. Wah, wah, gitu ya. Itu manajemen stres. Makanya di beberapa gereja yang musik pujiannya bagus, jemaatnya juga banyak. Kan teriak-teriak kan. Giovanni, semua teriak, haleluya, haleluya, haleluya. Pulang enak, saudara. Di beberapa gereja karismatik kan diajak teriak-teriak. Nah itu salah satu trik, saudara. Supaya Anda terlampiaskan stresmu kan. Ayo sama-sama teriak, haleluya, haleluya, Jesus. 3 kali teriak, Jesus, Jesus, Jesus. Dan itu manajemen stres, saudara. Teriak, saudara. Kalau Anda ke gereja-gereja gitu, ikut teriak. Itu baik untuk hidupmu, saudara. Baik untuk jiwamu. Ya. Lakukan, jangan malu. Makanya kalau ke gereja lagi puji-pujian itu yang seru, saudara. Anda lompat-lompat segala macam, itu baik untuk tubuhmu, baik untuk jiwamu. Ya, kalau Anda pergi ke gereja ada musiknya bagus, ya bayar kolektor, jangan gratisan. Itu kan alat musiknya mahal. Ya kan? Itu kan AC-nya juga mahal. Anda mau ke gereja ya, cuman jangan kasih banyak-banyak, kasih kedamari saja. Kenapa? Karena pendetanya tambah kaya, kamu juga nggak diurus, ya kan? Cuma kan Anda menikmati pujiannya yang bayar, Anda pergi orkes dangdut aja bayar kok, ya kan? Gereja yang bayar, anak aja maunya mental gratisan, bayar, kolektor, ya kan? Nah, cuman kalau gereja pendetanya udah kaya banget, ya kalau nggak bayar juga nggak pantas, ya kan? Anda tetap harus bayar. Anda menikmati lagunya kan, Anda menikmati musiknya kan. Itu pemain musiknya profesional bayarnya, saudara. Ini bayar sepantasnya. Selebihnya kasih ke Damaris. Kalau Anda di sini bayar, enak aja gratisan tiap pagi. Kasih ke Damaris. Itu kolektornya. Kasih ke Damaris, saudara. Anda kan diberkati. Kasih ke saya juga tak terima. Cuman Anda kan lebih diberkati kalau Anda kasih ke Damaris. Serius. Ya, karena itu disalurkan kepada orang-orang miskin, saudara. Jadi itu ya, ada 3 hal tadi ya kita belajar ya. Jangan ambil keputusan bisnis, jangan ambil keputusan untuk menyerah, jangan ambil keputusan untuk cerai, jangan ambil keputusan apapun saat Anda marah. Diamkan dulu selama berapa minggu, berapa bulan, Anda evaluasi lagi, baru Anda ngambil keputusan. Jangan Anda hukum anakmu ketika Anda marah. Jangan, saudara. Ya, jangan Anda hukum anakmu ketika Anda marah. Udah tenang, baru panggil anaknya, kasih hukuman di rotan. Tapi kamu nggak lagi kalap-kalap. Ya, saya waktu nyabet si Wesley itu waktu kecil saya nggak lagi marah, saudara. Saya lagi ketawa. Kenapa? Ini nangis nih si Wesley muter-muter di mall. Saya gotong, saudaraku. Saya gotong, udah taruh. Masih nangis. Diam, ayo diam. Sambil sabuk, saudara. Sabut kakinya, saudara. Tapi saya nggak marah, ya kan? Marah. Saya nyebutnya juga nggak cetak supaya dia sakit, dia tahu. Terus dia diem. Tapi saya nggak marah, dia tahu saya sayang sama dia. Saya pernah nyesel ya, saya menghardik miracle itu dalam kondisi saya lagi marah, saudara. Itu nggak boleh, saudara. Saya pernah ya nyesel salah detik ya. Itu saya minta maaf ya, miracle sudah besar dikit, saya bilang papa punya salah sama kamu waktu kecil, papa hardik kamu nakal, papa hardik, papa lagi stres waktu itu. Sepeluk saya minta maaf, saudara, ngomong minta maaf. Dia sudah ngerti, ya, supaya hatinya sembuh. Ya, ketiga, boleh marah, jangan nggak marah, boleh jangan nggak marah. Nanti Anda stres, nanti banyak orang kena batu empedu segala macam karena Anda nggak marah, saudara. Marah enggak apa-apa, jangan nyimpen di hati, jangan itu ya. Cuman jangan berbuat dosa.
Ya, dan jangan mataharimu terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya saudara, ya, kalau saudara lagi marah setiap hari, jangan sampai besok sampai berhari-hari marah. Ya, marah dengan marah-marah dengan Anda kepahitan itu beda, saudara. Makanya saudara marah itu harus dilampiaskan. Anda harus punya manajemen stres. Stresnya di YouTube, ya kan, kesempatan saya. Memang kalau saya lagi capek sekali ya sudah nggak pernah marah, sudah jadi juga di YouTube juga nggak marah-marah kan, nggak perlu marah-marah juga kan. Bukan marah-marah saya sewot emosian, bukan. Memang saya menikmati, biarin aja saya menikmati kok. Pak Tobing begitu menikmati dia biarin saja. Ya kan, sibukan, ya bukan masalah marah-marah. Aktivitas di YouTube ini kan kalau ketemu banyak orang kan, stresnya itu berkurang, lega. Ada yang pakai samsak, ada yang teriak-teriak, wah jingkrak-jingkrak di dalam gereja. Ya kan, itu manajemen stres. Salurkan, saudara ya, kemarahanmu. Boleh, saudara. Tapi jangan berbuat dosa. Gitu ya, 3 hal itu. Nanti hidupmu akan penuh dengan kemenangan. Oh iya, jangan Anda percaya saya, saudara. Kan saya sudah praktek, saya kasih tahu Anda. Anda tidak akan melewatkan opportunity, kesempatan-kesempatan, ya momentum yang bagus. Karena Anda selalu waras. Selalu waras setiap hari kayak saya selalu melihat. Saya tenang sampai itu pendeta Belanda itu sampai keder ya. Kamu ini orang pada panik tapi kok kamu pada marah-marah, kamu tenang-tenang saja. Ya tenang gimana, saya ini kan pendeta, saya bilang begitu. Loh apa hubungan? Iya, saya mengajar orang, yang saya ajarkan sudah saya praktekkan. Gitu ya saudara ya. Nah, ikutilah teladan saya seperti saya ikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bu Cinta.